Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini gue ingin membahas dalam segmen mengomentari berita-berita terkini mengenai isu-isu masyarakat tentunya. Nah, dalam waktu dekat ini nih ada semacam fenomena viral di mana tagihan listrik di kebanyakan masyarakat ini naik seketika. Tagihan listriknya ini naik hampir 3 kali lipat, Pak. Gak nanggung-nanggung, 3 kali lipat. Bayangin yang biasa misalnya bayarnya 1 juta, tiba-tiba tagihan listriknya 3 juta. Wah, ini kan sangat masyarakat sangat terasa terbebani ya, apalagi di masa pandemi ini. Bukannya seharusnya pemerintah meringankan beban masyarakat, malah kok tiba-tiba naik gitu. Nah, ini kita bahas nih, kenapa nih naiknya. Apakah naiknya memang tarif data listriknya naik atau ada fenomena yang berbeda? Nah, saya mengutip ada berita dari CNN mengenai ekonomi. Judulnya adalah penjelasan jubir Jokowi dan tagihan listrik mengenai tukang las. Berita ini terbit hari Kamis tanggal 11 bulan Juni 2020 pukul 8.15. Jadi mungkin saya bacakan dulu beritanya nih. Jakarta, CNN Indonesia. Juru bicara Presiden Fadjrul Rahman menyebutkan kenaikan pemakaian listrik sebesar 15%. Nah, ini kasusnya ini kebetulan ada di rumah pejabat, yaitu Fadlizon, Wakil Ketua Partai Gerindra. Tetapi memang berita ini, fenomena ini meluas di masyarakat. Tapi kebetulan saja berita ini lagi menyinggung di rumahnya Fadlizon. Sebesar 15% di rumah Wakil Ketua Partai Gerindra Fadlizon. Hal itu mengacu hasil pengecekan yang dilakukan unit pelaksana pelayanan pelangganan PLN Jakarta Timur. Hasil pembacaan listrik yang dilakukan petugas di rumah Fadli menunjukkan kenaikan pemakaian sebesar 15% pada Juni 2020. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, tidak ada kenaikan tarif listrik oleh pemerintah. Tulis Fadjrul melalui akun Twitter miliknya, dikutip Kamis tanggal 11_5. Pernyataan ini dilontarkan Fadjrul untuk merespon komentar Fadli yang mengaku tagihan listrik di rumahnya mengalami lonjakan seperti dikeluhkan sejumlah netizen. Nah, ini jadi banyak masyarakat yang merasakan ini juga. Nah, kebetulan saja mungkin Fadlizon adalah tokoh masyarakat, jadi lebih disoroti. Komentar itu merespon tautan berita terkait PLN yang dibagaikan mantan Komisioner Komnas HAM Natilius Pigai di platform yang sama. Katanya begini. Memang banyak keluhan tagihan listrik melonjak. Saya juga mengalami hal sama. @pln_123. Harus transparan atas keluhan-keluhan di masyarakat. Kenapa tagihan listrik makin melonjak? Ada privatisasikah? Nah, ini biasa nih Fadlizon mengkritisi pemerintah. Dia kan macannya DPR nih. Lalu berita ini selanjutnya, keluhan terkait tagihan listrik yang melonjak juga disampaikan Teguh Wuryanto, seorang tukang las di Lawang. Nah, ini pembandingannya nih. Tukang las di Lawang, Kabupaten Malang. Ia kaget karena tagihan listrik yang biasanya tidak lebih dari 2 juta naik menjadi 20 juta untuk tagihan Mei. Nggak main-main, tukang las naiknya bisa berapa persen tuh. Dari 2 juta ke 20 juta, itu bisa beli Vario tuh baru. Nah, Teguh menumpahkan keluh kesahnya karena lonjakan drastis tagihan listrik di media sosial. Unggahan Teguh itu pun viral di media sosial. Bulan Maret dan April itu tetap sama. Kata Teguh nih, bulan Maret dan April itu tetap sama. Mei ternyata tagihan saya membengkak. Saya ditagih 20 juta. Ucap Teguh seperti dikutip dari CNN TV pada hari Rabu. Sementara itu, manajer unit layanan pelanggan PLN Lawang Sudamarji mengatakan ada kerusakan kapasitor milik tenaga listrik industri. Hal itu yang mengakibatkan tagihan listrik membengkak. Nah, ini kata orang PLN-nya ini kita harus guideline ya, kita harus garis bawahi bahwa kita underline-kan, maaf, ada kerusakan kapasitor milik tenaga listrik industri. Hal itu yang mengakibatkan tagihan listrik membengkak. Nah, ini kan kita tidak usah membahas mengenai politik deh. Kita secara logika aja ya. Kira-kira ini yang salah siapa, yang dibebankan ke siapa gitu. Kok bisa-bisanya pihak manajemen yang salah, entah itu tingkat manajemen sih atau tingkat dari teknisi, kok tetapi kesalahan itu dibebankan ke rakyat. Ini gimana ini? Kan apalagi di saat pandemi seperti ini, rakyat ini sangat ibaratnya meronta-ronta lah secara ekonomi. Tetapi kok bisa-bisanya PLN
begini secara manajemensinya. Nah, oke, ini sudah terjadi. Saya sih menyarankan agar jika memang ini sudah dibayarkan masyarakat, tagihan sudah datang, tagihan sudah didapatkan oleh masyarakat, kalau memang ada niat baik PLN ataupun pemerintah, sebaiknya diberi sajalah bonus gitu. Jika memang ini ada kesalahan PLN pada bulan ini, akhirnya tagihan membengkak, di bulan depan maka dikorting lah diskonnya, agar ibaratnya balance sih sama nih, ya bayarannya nggak ada yang jompang gitu. Saya sih menyarankan seperti itu. Karena apa? PLN kan adalah milik negara, yang dimana dalam konstitusi kita listrik itu adalah yang harus dijamin oleh negara, begitu ya San ya? Iya. Iya kan ya? Nah, seharusnya negara itu sebagaimana mungkin harus memurahkan. Kesimpulannya, jika memang PLN mengakui ini kesalahan PLN, gantilah ibaratnya. Jika memang ini sudah terlanjur nih, masyarakat akhirnya harus membayar di bulan ini dengan tagihan yang itu, maka di bulan depan seharusnya PLN mengkompensasi lah, agar tagihan listrik ini misalnya didiskon, agar mengganti yang tagihan bulan ini. Ya, ini mengapa penting? Karena PLN harus melihat ekonomi masyarakat saat ini itu lagi genting-gentingnya, kok malah dibebankan seperti ini. Apalah itu alasannya, intinya masyarakat makin terbebankan dengan kejadian ini. Maka dari itu saya sangat menyarankan, mungkin DPR bisa teriak, bisa menggonggong kepada PLN agar nanti di bulan depan harus dikorting. Jika masyarakat ada yang mendapat keluhan tagihan yang sangat melonjak, itu dikorting untuk di bulan depan. Mungkin itu dari perspektif saya sebagai rakyat biasa lah, ibaratnya tidak jauh-jauh, gak usah pakai teori-teori politik dan lain, itu dengan hanya logis nalar berpikir saja, hati nurani sebagai manusia lah gitu lah. Dalam kondisi saat ini seharusnya PLN melihat untuk ke depan, bulan depan sebaiknya sekali lagi agar tagihan listriknya dipotong, dikorting untuk mengganti di kejadian tagihan listrik bulan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.